Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pramudia Wasyabira dengan NPM 223516516412. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang teori-teori periklanan. Baik, sebelumnya, apa sih teori periklanan itu? Ya, teori periklanan itu adalah sebuah konsep dan sebuah prinsip yang membantu kita buat memahami bagaimana iklan bisa sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Terus gimana iklan bisa dirancang buat mencapai tujuan yang spesifik. Terus bagaimana iklan bisa sangat berkontribusi pada strategi pemasaran suatu perusahaan atau sebuah merek. Teori periklanan membantu memasarkan periklanan dalam merencanakan, mengembangkan, dan juga mengevaluasi kampanye iklan dengan cara yang efektif. Teori periklanan juga mencakup berbagai aspek, diantaranya psikologi konsumen, terus komunikasi massa, penelitian pasar, sama analisis data. Tujuan dari teori periklanan itu buat menyediakan kerangka kerja yang bisa digunakan sama praktisi periklanan buat memahami cara yang terbaik buat menjangkau dan mempengaruhi audiens atau target mereka. Nah, di antara teori-teori periklanan itu ada yang namanya teori efek minimal. Nah, teori efek minimal ini dalam teori periklanan itu konsepnya itu mengacu pada sebuah gagasan bahwa iklan atau pesan pemasaran nggak selalu bisa memiliki pengaruh langsung yang signifikan pada sikap atau perilaku seorang konsumen. Nah, jadi teori ini tuh menekankan bahwa pengaruh dari iklan mungkin bisa saja terbatas dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pesan dari iklan itu sendiri. Dalam konteks teori periklanan, efek minimal ini menyiratkan bahwa iklan mungkin tidak secara langsung mendorong konsumen untuk segera membeli suatu produk atau bikin konsumen tuh mengubah keyakinan mereka gitu. Malah sebaliknya, pengaruh dari iklan kadang bisa lebih bisa lebih tergantung sama faktor-faktor kayak mungkin dari pengalaman sebelumnya atau opini dari keluarga atau dari teman-temannya, kalau nggak dari lingkungan sosialnya, sama faktor-faktor eksternal lainnya. Terus teori ini juga ngasih tahu atau nunjukin lah bahwa keberhasilan sebuah iklan nggak cuma bergantung sama pesan yang disampaikan, tapi juga gimana pesan itu bisa diterima oleh konsumen dalam konteks lingkungan sama pengalaman mereka. Jadi teori efek minimal dari dalam teori periklanan ngasih tahu pentingnya memahami pengaruh iklan secara jelas kayak gitu. Melalui apa ya, kacamata konsumen yang memiliki latar belakang sama pengalaman yang berbeda-beda. Kalau masih belum jelas, sederhananya gini. Teori efek minimal itu di dalam teori periklanan ngasih tahu bahwa iklan itu nggak selalu bisa bikin kita langsung membeli sesuatu dari yang kita lihat. Ada banyak hal lain di luar iklan yang bisa mempengaruhi keputusan kita untuk membeli suatu barang atau jasa. Kayak mungkin pengalaman sebelumnya, terus pendapat-pendapat orang lain. Jadi iklan mungkin itu nggak selalu punya pengaruh yang besar lah sama keputusan belanja kita, tapi bisa mempengaruhi kita secara perlahan-lahan. Nah, di antara konsep dari teori efek minimal ini yang kayak tadi udah dijelasin sebelumnya, kayak pengaruhnya terbatas kan. Nah, jadi saya mau jelasin sedikit dari pengaruh terbatas ini. Jadi teori ini tuh ngasih tahu bahwa media massa
memiliki pengaruh yang terbatas sama pandangan, sikap, sama perilaku konsumen atau individu. Yang ngejelasin bahwa berarti media itu nggak secara langsung mengubah cara kita berpikir atau bertindak. Yang kedua ada faktor-faktor lain. Yang tadi nih, faktor-faktor lainnya tuh, jadi teori ini tuh ngakuin bahwa faktor-faktor lain kayak pengalaman pribadi atau mungkin pendidikan dari lingkungan sosialnya punya peran yang lebih kuat buat membentuk pandangan sama perilaku seseorang daripada si media massanya. Nah, buat contoh dari kehidupan sehari-hari kita, misalkan kita nonton TV, terus TV ini ada iklan produk pasta gigi, dia baru nge-launching model pasta gigi terbaru. Nah, biarpun iklannya itu tuh kayak nampilin manfaat produk, terus testimoni dari penggunanya yang positif gitu. Nah, si teori efek minimal ini berpendapat bahwa orang mungkin nggak secara langsung buat buru-buru beli ke toko, buru-buru ke toko buat beli pasta gigi dari iklan yang dia lihat gitu. Malah sebaliknya, keputusan si konsumen ini atau pembeli lah, keputusannya itu bisa dipengaruhi sama faktor-faktor lain. Kayak mungkin dia direkomendasiin sama dokter gigi, kalau enggak omongan dari teman-temannya kayak mungkin pasta gigi yang ini lebih bagus, lebih dilihat wanginya lebih enak atau rasanya kan gitu. Itu saran dari teman-teman mungkin kayak gitu. Terus eh, dari keluarga juga. Jadi iklannya itu mungkin cuma jadi salah satu faktor dari beberapa pertimbangan sebelum akhirnya si konsumen ini buat memutuskan. Jadi dia mau beli apa enggak. Jadi biarpun iklan pasta gigi ini punya tujuan buat mempengaruhi perilaku konsumen, nah teori efek minimal ini ngasih tahu bahwa pengaruh iklan mungkin gak sekuat yang diharapkan dan bisa terpengaruh oleh faktor-faktor lain di kehidupan sehari-hari. Oke. Yang kedua itu ada teori cutting edge atau bisa dibilang juga teori efek samping. Nah, teori cutting edge atau teori efek samping ini di konteks periklanan ini eh, adalah sebuah konsep yang menggambarkan kemungkinan adanya efek negatif atau eh, efek-efek yang tidak diinginkan dari suatu iklan atau pesan pemasarannya. Teori efek samping masih tahu bahwa meskipun iklan punya tujuan buat mempromosikan produk atau layanan dengan cara yang positif, kadang-kadang pesannya itu eh, apa bisa punya konsekuensi yang nggak diinginkan gitu, atau jadinya malah negatif kan. Nah, di teori periklanan juga eh, efek samping teori efek samping merujuk pada beberapa hal, seperti munculnya persepsi negatif terhadap merek akibat iklan yang kontroversial. Mungkin iklannya terlalu gimana gitu. Terus kesalahpahaman orang memahami iklan tersebut, padahal maksudnya tujuannya tuh nggak begitu. Terus takutnya menyinggung kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Ya, jadi pemahaman. Kita nih butuh banget pemahaman eh, dari teori efek samping ini. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita paham gitu, jadi tuh kita bisa melihat melihat apa namanya, melihat sebuah iklan, biarpun mungkin kontroversial tapi atau gimana iklan tersebut, tapi kita tuh bisa tetap tahu oh ternyata tujuannya dia tuh buat mempromosikan si produk ini loh, manfaatnya juga gini, biarpun caranya mungkin iklannya kontroversial lah. Kalau misalkan masih belum jelas, jadi gini, teori efek samping itu di teori periklanan ngasih tahu ke kita bahwa kemungkinan
timbulnya masalah atau dampak negatif akibat suatu iklan atau pesan pemasaran. Meskipun iklan itu tujuannya buat mempromosikan sesuatu produk gitu dengan cara yang baik, kadang-kadang iklannya itu bisa membuat orang merasa nggak nyaman atau marah, atau bahkan bisa ngebuat citra produknya jadi buruk gitu. Contoh, misalnya, misalnya iklan yang pakai lelucon yang kasar atau menyinggung bisa membuat sebagian orang marah dan merasa tidak suka pada produk atau perusahaan yang beriklan. Jadi teori efek samping itu, jadi teori efek samping dari apa? Dengan memahami teori efek samping, perusahaan bisa menghindari membuat iklan yang menimbulkan masalah atau kontroversi yang nggak diinginkan dan menghindari kerugian bagi citra mereknya mereka. Eh, Konsep-konsep dari teori efek samping sebenarnya sih udah dijelasin sebelumnya tadi, cuman buat negesin aja. Yang pertama tuh ada potensinya dampak negatif yang tadi dibilang. Teori ini tuh kemungkinan adanya reaksi negatif atau persepsi yang nggak diinginkan dari masyarakat terhadap suatu iklan atau pesan pemasaran. Jadi kadang iklan tuh tujuannya buat memasarkan produk, cuman kadang mungkin terlalu gimana, jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang tersinggung dari iklannya itu. Nah, buat contohnya di kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan ada iklan tentang makanan fast food atau makanan cepat saji yang nampilin tuh gaya hidup yang gak sehat dan gak realistis gitu. Jadi dia tuh kayak apa namanya, ngedorong pola makan yang gak seimbang sama mengabaikan pentingnya gaya hidup sehat gitu. Meskipun iklan tersebut bertujuan buat mempromosikan produk makanan ini, pesan yang disampaikan pesan yang disampaikan bisa memicu kekhawatiran dari kelompok masyarakat gitu. Kayak kesehatan sama pola makan yang sehat gitu. Dampak negatif dari iklan kayak gitu bisa menciptakan reaksi yang menentang dari kelompok-kelompok yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Hal ini bisa mengarah pada tuntutan atau kritikan yang bisa merugikan citra perusahaan tersebut. Terus juga jadi mengurangi kepercayaan konsumen sama menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Dalam hal ini, efek samping dari iklan tersebut adalah potensi untuk merugikan kesehatan masyarakat dan juga citra merek yang bisa mempengaruhi pandangan konsumen sama produk atau perusahaan tersebut. Nah, dengan memahami konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari pesan yang disampaikan, perusahaan dapat memastikan bahwa iklan mereka itu tidak hanya menarik perhatian, tapi juga mendukung pesan yang positif dan bertanggung jawab terkait dengan kesehatan dan gaya hidup yang seimbang. Ya, mungkin masih banyak lagi sih apa namanya teori-teori periklanan. Tapi di kesempatan kali ini mungkin saya cuma bisa ngasih tahu dua. Yang pertama ada teori apa teori efek minimal sama teori cutting edge atau teori efek samping. Ya, jadi mungkin buat kali ini segini dulu video yang bisa saya kasih tahu. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan mungkin kata-kata yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.